Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo sahabat semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjumpa lagi bersama saya tentunya di Dai Channel. Pada konten kali ini saya akan sharing-sharing lagi kepada Anda dan saya masih membawa referensi dari kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-imamu Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimishqi, Imam Abu Zakaria yang bernama Yahya bin Sharaf An-Nawawi, orang Damaskus, berkata, babu husnil khuluqi, bab ini menerangkan budi pekerti yang baik. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat, Qala Allah Ta'ala, bersabda, berfirman siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang baik. Artinya apa? Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat yang paling baik dan paling mulia. Artinya pada diri beliau berkumpul akhlak-akhlak terpuji dan sifat-sifat yang terbaik seperti itu. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 134. Bismillahirrahmanirrahim, wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan orang-orang yang memaafkan kesalahannya. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi intinya orang yang menahan amarah, yang menahan amarahnya, dan orang yang mengampuni dari kesalahan orang lain, itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang menahan amarah dan orang-orang yang memaafkan adalah perbuatan baik yang berpahala, seperti itu. Selanjutnya hadis yang pertama, wa an Anasin, dan diceritakan dari Sidin Anas radhiyallahu anhu, qalah, berkata siapa Sidin Anas, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahsanan nas, ini lebih baiknya manusia, apanya? Khulqan, budi pekertinya. Yang diceritakan dari Sidin Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang terbaik. Di segi apanya? Yaitu di segi budi pekertinya. Hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih yang tertulis di hadis Imam Bukhari dan juga tertulis di hadisnya Imam Muslim. Wa anhu, dan diceritakan dari Sidin Anas, qalah, berkata siapa Sidin Anas,
Ma masastuh, aku belum pernah memegang, dibajan kepada sutra yang tebal, wala hariron maupun sutra yang tipis. Aliyana min kafi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hal tersebut lebih halus dari telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku kata Sayyidina Anas, aku belum pernah memegang sutra tebal maupun sutra tipis yang lebih halus dari telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya telapak tangannya Rasulullah itu lebih halus daripada sutra yang halus atau sutra yang tebal. Walaqad khadimtu, dan sungguh melayani, dan saya sungguh melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asra sininah, di dalam 10 beberapa tahun. Sesungguhnya aku, kata Sayyidina Anas, telah menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Di masa 10 tahun itu, kata Sayyidina Anas, fama qolah, maka tidak bersabda siapa Nabi li kepadaku, qattu, sesekali, kepada lafaz uf. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama aku mengabdi di situ selama 10 tahun tidak pernah mengatakan kepadaku, kata Sayyidina Anas. Wala qolah, dan tidak bersabda siapa Nabi lisai'in kepada sesuatu fa'altuh yang telah aku lakukan, kepada syai', limah karena apa, fa'altah engkau mengerjakan kepada syai'. Dan Rasulullah selama aku mengabdi melayani selama 10 tahun tidak pernah mengatakan lima fa'altah, tidak pernah mengatakan untuk apa engkau melakukan hal tersebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah tidak pernah mengatakan hal yang seperti itu, kata Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Wala li syai'in, dan tidak kepada sesuatu, lam af'al, yang tidak aku kerjakan, kepada syai', ala fa'alta, apa engkau tidak mengerjakan kada begitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika saya tidak mengerjakan sesuatu, maka Rasulullah tidak pernah mengatakan ala fa'alta kada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan kenapa engkau tidak mengerjakan hal tersebut, tidak mengatakan hal yang seperti itu. Hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih. Itulah sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang 623, wa anas Sa'bih, dan diceritakan di Sa'ab Ibni Jasamata, yang mana Sa'ab ini putra dari Imam Jasamah radhiyallahu anhu, qalah, berkata siapa itu Sa'ab, ahdaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahdaitu, saya menghadiahkan Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, himaron, kepada keledai, wahsyian, yang liar. Saya pernah menghadiahkan keledai liar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faraddah, maka mengembalikan siapa itu Nabi kepada itu hemar, alaiyah, kepadaku, akan tetapi beliau mengembalikan hemar tersebut kepadaku. Artinya Nabi tidak mau dipersembahkan hemar. Falamma ra'a, maka setelah Nabi melihat ma kepada sesuatu fi wajhi, yang ada di wajahku, kata si So'ab,
Maka setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sesuatu yang berada di wajahku, karena aku sudah merasa kecewa, maka Nabi melihatku, kata Su'ab, qala, bersabda siapa itu Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inna, sesungguhnya kami, lam narudduh, tidak menolak kami, kepada hemar, alaikah, kepadamu, illa ana, kecuali utawi aku, kami, hurumun, ia lagi ikhram. Kemudian ia bersabda, sesungguhnya kami ini tidak mengembalikan kepadamu, wahai Su'ab, illa ana hurumun, melainkan kami ini karena sedang melakukan ikhram. Hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih. Terus hadis yang ke-624, wa'anin Nawasih, dan diceritakan dari Nawas, yang mana Nawas ini ibni Sam'ana, putra dari Sam'an radhiyallahu anhu, qala, berkata siapa itu Noas, sa'altuh, aku bertanya Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anil birri, dari kebaikan, wal ismi, dan dosa. Saya pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kebaikan dan tentang dosa. Setelah aku bertanya, kata Su'ab ini, kata Nawas ini, faqala, maka bersabda siapa itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al birru husnul khuluq, kebaikan itu adalah berbudi pekerti yang baik. Jadi yang dinamakan kebaikan itu adalah berakhlak yang baik atau akhlak yang halus, seperti itu. Itu yang dinamakan albirru. Wal ismu, yang dinamakan dosa, kata Rasulullah, ma, ini sesuatu, haka, yang meresahkan, apa itu sesuatu, fi nafsikah, di diri engkau. Sedang dosa itu, kata Rasulullah, adalah suatu yang merisahkan di jiwamu. Kata Rasulullah, itu yang dinamakan kebaikan atau yang dinamakan dosa. Wa karihta, dan engkau benci, ayat tali'ah, harus menampakkan, alaihi, kepada itu, ma, an-nasuh, siapa itu manusia. Yang dimakan dosa itu engkau benci apabila manusia mengetahui, itu namanya dosa. Kalau sesuatu yang diketahui manusia itu Anda itu menjadi benci, maka dari itu disebut dosa. Rawa, menceritakan kepada hadis Muslimun, siapa Imam Muslim. Itu yang dinamakan dosa, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di hadis yang ke-625, wa an Abdillah, dan diceritakan dari Abdillah ibni Amrin, putra Amr, yang mana Amr ini ibni As, putra As radhiyallahu anhuma, qalah, berkata siapa itu Abdullah, lam yakun, tidak ada Rasulullah, siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fahisan, ini bersikap keji, wala mutafahisan, dan bersikap keji. Fahisan ini seorang yang keji, wala mutafahisan, dan sifat yang keji. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Abdullah, bukan seorang yang keji dan bukan pula bersikap keji. Wa kana, ada siapa itu Rasulullah, yaqulu, bersabda siapa itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inna min khiyarikum ahsanakum ahlakon. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang terbaik di antara kamu adalah
orang yang paling baik akhlaknya, artinya orang yang berakhlak. Kenapa? Berakhlak ketika sholat, berakhlak ketika membaca Al-Quran, berakhlak ketika bergaul, berakhlak ketika menghadapi orang tua, menghadapi guru. Nah, hadis ini adalah muttafaqun alaih. Terus hadis yang ke-626, Wan Abi Darda'i, dan ceritakan dari Abi Darda radhiyallahu anhu, an Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min sayin, tidak ada dari sesuatu, asqalah yang lebih berat, fi mizanil mu'mini, di timbangan seorang yang beriman, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, min husnil khuluqih, daripada budi pekerti yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu apapun yang paling memberatkan timbangan di dalam timbangan seorang beriman pada hari kiamat nanti daripada akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik itu termasuk memberatkan timbangan yang baik di hari kiamat nanti. Wa inna Allah, dan sesungguhnya Allah, yubghidu, ini benci siapa Allah, al-fahisyah, kepada orang yang berkata jelek, al-badiyah, yang kotor perkataannya. Jadi sesungguhnya Allah itu membenci orang yang berkata jelek, yang kotor perkataannya. Jadi orang yang sering kotor bacaannya, sering mengucapkan yang rusuh-rusuh, mengucapkan hal yang tidak baik, maka orang itu adalah orang yang dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itulah jagalah mulut Anda dari perkataan jelek dan perkataan yang kotor. Karena perkataan jelek dan perkataan kotor itu menyebabkan dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itulah berkatalah dengan baik dan sopan, supaya apa? Supaya tidak dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawa menceritakan kepada hadis At-Tirmidzi, siapa Imam At-Tirmidzi, waqalah, berkata siapa Imam At-Tirmidzi, hadisun hasanun, hadis ini adalah hadis hasan, sahihun, yang sahih. Al-badiyu, yang dinamakan al-badiyu, apa yang dinamakan al-badiyu? Huwa, itu al-badiyu, yatakallamu, berbicara siapa itu orang, bil fuhsyi, dengan kotor atau dengan jelek, waradi'il kalami, dan kotor perkataannya. Jadi yang dinamakan al-badiyu yaitu perkataan yang jelek, yang rendah perkataannya, contoh seperti misu-misu, berkata tentang rahasia laki-laki dan perempuan, itu namanya al-badiyu. Terus hadis yang selanjutnya, hadis yang 627, wa an Abi Hurairah, dan diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, berkata siapa Abu Hurairah, suila, ditanyain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an aksari ma, dari lebih banyaknya sesuatu, yudkhilu, yang memasukkan apa itu, ma'an nasah, kepada manusia, al jannatah, kepada surga. Diceritakan dari Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang sesuatu yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Kemudian Rasulullah menjawab apa? Qala, menjawab siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taqwallahi, yang pertama takwa kepada Allah, wa husnul khuluqih, dan kedua yaitu budi pekerti yang baik.
Jadi hal yang bisa memasukkan orang ke surga yang pertama yaitu bertakwa kepada Allah, yang kedua berakhlakul karimah. Wasuila ditanyain siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an aksarima dari lebih banyaknya sesuatu yudkhiluh yang memasukkan apa itu ma'annasah kepada manusia an-naroh kepada neraka. Qala bersabda siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam al-famuh yang pertama itu mulut, wal farjuh yang kedua itu kemaluan. Jadi mulut dan kemaluan, perkataan yang kotor dan berzinah, itu yang menyebabkan memasukkan orang ke neraka. Maka dari itulah jagalah mulut Anda dari perkataan yang kotor. Lebih baik kita diam daripada berkata kotor. Rawa menceritakan kepada hadis At-Tirmidzi siapa Imam At-Tirmidzi waqalah berkata siapa Imam At-Tirmidzi hadisun hasanun, hadis ini hadis yang sahih, hadis yang hasan, sahihun yang sahih. Wa anhu dan diceritakan terus hadis yang ke-628. Wa anhu diceritakan dari Abi Hurairah qala bersabda siapa itu Abu Hurairah. Qala bersabda Rasulullah siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akmalul mu'mini utawi lebih sempurnanya orang mukmin apanya imanan imannya ahsanuhum ini lebih baiknya orang mukmin khuluqan budi pekertinya wahyarukum dan lebih sempurnanya dan lebih baiknya kalian khairukum ini pilihan kalian lebih baiknya kalian linisaihim kepada perempuan kalian. Jadi orang-orang yang paling sempurna imannya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya wahyarukum khiyarukum linisaihim dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik akhlaknya terhadap istri-istrinya. Jadi kalau Anda itu berakhlakul baik kepada istrinya maka Anda itu adalah suami yang terbaik. Rawa menceritakan kepada hadis At-Tirmidzi siapa Imam At-Tirmidzi waqalah berkata siapa Imam At-Tirmidzi hadisun hasanun ini adalah hadis yang hasan sahihun yang sahih. Terus hadis yang ke-629 wa an Aisyah dan ceritakan dari Siti Aisyah radhiyallahu anhu qalat berkata siapa Siti Aisyah Sami'tu saya mendengar Rasulullah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqulu bersabda siapa itu Rasulullah innal mu'minah sesungguhnya orang mukmin orang yang beriman la yudriku ini sungguh meraih siapa itu orang mukmin bi husni khuluqihi sebab baiknya budi pekertinya orang mukmin dapat meraih derajat as-shaimi kepada derajatnya orang yang berpuasa al-qaimi yang qiyamul lail. Sesungguhnya seorang yang beriman dapat meraih seperti derajatnya orang yang berpuasa yang qiyamul lail yang tidak berhenti setiap hari, setiap malam dengan apa? Setiap malam dengan apa? Sebab berakhlak baik. Jadi orang yang berakhlak baik, berakhlak baik kepada Allah, berakhlak baik kepada manusia, maka itu derajatnya dapat meraih derajat seperti derajatnya orang yang berpuasa yang qiyamul lail. Itu pentingnya kita berakhlakul karimah atau berakhlak yang baik. Rawa menceritakan kepada hadis Abu Dawud siapa Abu Dawud. Terus hadis yang ke 630
Wa an Abi Umamah, dan diceritakan dari Abi Umamah Al-Bahili, orang Al-Bahili radhiyallahu anhu, qala, berkata siapa Abu Umamah, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ana utawi aku, kata Rasulullah, zaimun adalah orang yang menjamin, fi rabdil jannati, di tepi surga. Aku ini adalah orang yang menjamin rumah di tepi surga. Untuk siapa orang yang dijamin rumah di tepi surga itu? Liman, kepada orang, tarokah, yang meninggalkan kepada orang, al-mira'ah, kepada perdebatan. Jadi rumah itu di tepi surga itu disediakan kepada orang yang meninggalkan perdebatan atau pertengkaran. Jadi kita itu tidak boleh berdebat. Wa in kana muhiqqan, meskipun hal itu benar, kita itu tidak boleh berdebat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa baitin fi wastil jannati, dan satu rumah di tengah-tengah surga, dan aku akan menjamin rumah di tengah surga. Untuk siapa? Liman, kepada orang, tarokah, yang meninggalkan, kepada siapa itu orang, al-kadibah, kepada kedustaan. Jadi orang yang meninggalkan kedustaan, orang yang tidak berdusta, maka nantinya kata Rasulullah itu dijamin mendapat rumah di tengah-tengah surga. Maka kita itu tidak boleh berdusta. Wa in kana mazihan, meskipun kedustaan itu hanya bergurau, walaupun kedustaan itu hanya bergurau, itu kata Rasulullah harus ditinggalkan, tidak boleh dilakukan. Walaupun kedustaan itu hanya bergurau, maka kata Rasulullah itu tidak boleh dilakukan. Wabaitin, dan suatu rumah, fi a'lal jannati, yang terletak di paling atasnya surga, dan aku akan menjamin rumah di surga yang paling tinggi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk siapa rumah itu? Liman, kepada orang, hasunah, yang terbaik, khuluquhu, apa itu budi pekertinya orang. Jadi orang yang berbudi pekerti yang baik, maka nantinya dijamin, kata Rasulullah, mendapat rumah di surga yang paling atas. Hadisun hasanun, hadis ini adalah hadis yang sahih. Rawa, menceritakan kepada hadis Abu Dawud, siapa Abu Dawud, bi isnadin, dengan sandaran, sahihin, yang sahih. Ad-dhaminu, yang dinamakan ad-dhaminu, ad-dhaminu itu artinya orang yang menjamin. Jadi itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Dan apabila ada makna-makna atau pemahaman yang kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan apabila konten ini sangat bermanfaat, silahkan di like, comment, share, and subscribe, dan dibagikan kepada teman-teman yang lain. Insya Allah dapat manfaatnya juga. Doa terbaik dari saya, semoga teman-teman semua itu sehat selalu, panjang umur, dan dilimpah ruahkan milik rezekinya, dan selamat berbahagia bersama keluarga. Itu saja dari saya. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi wattaufiq wal hidayah warida wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.